Berlin adalah ibu kota modern yang tidak hanya dikenal sebagai pusat sejarah dan inovasi di Eropa, tetapi juga sebagai salah satu kota dengan budaya literasi paling hidup di dunia. Di Berlin, membaca bukan sekedar hobi, melainkan sebuah identitas dan gaya hidup urban yang beriringan dengan kemajuan kota. Perkenalkan, nama saya Raden Ngabeja Baraida Hakim Islandi. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek beserta tematik dan webgis yang saya telah buat yang berjudul Analisis Spasial Penyebaran Perpustakaan di Kota Berlin, Jerman. Alasan saya memilih kota Berlin sebagai wilayah analisis karena reputasinya tadi sebagai kota dengan budaya literasi yang sangat tinggi. Saya penasaran, apakah fasilitas perpustakaan di sana benar-benar tersebar merata ke seluruh wilayah kota hingga ke daerah pinggiran, atau justru hanya terpusat di daerah tertentu saja? Tema ini saya anggap menarik karena perpustakaan adalah fasilitas publik yang sangat penting untuk mendukung pendidikan dan akses informasi masyarakat. Data yang saya gunakan diperoleh dari HotOSM yang merupakan sumber data terbuka dan terpercaya. Sebelum masuk ke analisis peta, saya ingin berbagi sedikit konteks menarik tentang kenapa perpustakaan di Berlin ini layak untuk dikaji. Di sana, perpustakaan sudah menjadi ikon budaya dan mahakarya arsitektur yang dikagumi dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Stadtbibliothek unter den Linden, perpustakaan negara Berlin yang memiliki koleksi lebih dari 11 juta buku, manuskrip, dan bahan multimedia. Perpustakaan ini menyediakan jam operasional yang sangat panjang, dari Senin hingga Sabtu, menunjukkan betapa tingginya kebutuhan masyarakat Berlin akan fasilitas riset dan literasi tingkat lanjut. Ada juga Jacob und Wilhelm Grimm Zentrum, sebuah perpustakaan megah milik Universitas Humboldt yang dinamai dari dua bersaudara pengarang buku Grimm yang terkenal. Perpustakaan ini dirancang dengan ruang baca terbuka yang sangat luas, menciptakan atmosfer belajar yang luar biasa intens bagi para mahasiswa di sana. Dan paling ikonik dari sisi desain adalah Philologische Bibliothek di Freie Universitas Berlin. Perpustakaan ini dirancang oleh arsitektur ternama di dunia, Norman Foster, dengan kubah kaca transparan yang menyerupai otak manusia yang membanjiri ruangan dengan cahaya alami. Nah, fakta-fakta keindahan dan kemegahan ini yang membuat saya semakin penasaran kalau perpustakaan seprestisius ini, bagaimana sebenarnya pola persebaran di seluruh wilayah Berlin. Apakah merata di setiap distrik atau hanya terpusat di kota Berlin? Dan itulah yang saya coba jawab lewat peta yang saya buat. Ini peta tematik yang telah saya buat. Data perpustakaannya saya ambil dari HotOSM, sedangkan perbatasan kota Berlin saya ambil dari GitHub. Nah, di sini poin itu adalah perpustakaan dan poligon adalah perbatasan kota Berlin. Dan yang seperti kalian lihat di sini, perpustakaan paling banyak itu ada di pusat Berlin dibanding di pinggiran kota Berlinnya sendiri. Dan saya menggunakan base map menggunakan Voyager agar kita bisa melihat beberapa kota di dalam kota Berlin tersebut. Setelah peta tematik selesai diolah di QGIS, proses selanjutnya adalah membuat WebGIS. Pertama, data spesial dari QGIS saya ekspor ke dalam format JSON. Lalu saya masukkan ke dalam anti-gravity ini untuk pembuatan web yang saya mau. Nah, setelah pembuatan web selesai, lalu kalian ke terminal dan masukkan kode seperti init-git. Setelah itu, Anda masuk ke GitHub, lalu ke New repository untuk masukkan semua folder-folder yang telah Anda buat. Selesai dengan GitHub, lalu push ke Vercel, lalu web kalian bisa dimasukkan
dan bisa online dan bisa digunakan banyak orang. Nah, ini adalah web yang telah saya buat. Di sini ada titik-titik yaitu tempat di mana perpustakaan itu berada. Nah, di sebelah kiri itu ada cari perpustakaan untuk kalian nge-search perpustakaan yang kalian mau. Contoh, cool. Nah, langsung ketemu perpustakaan yang kalian mau dan langsung dikasih tahu tempatnya. Ada dua. Nah, di sini dan di bawahnya itu ada 5 kategori. Ada 5 kategori dari perpustakaan ini. Ada umum, ada nasional, ada universitas, ada khusus, dan ada distrik. Nah, umum itu perpustakaan yang bisa dipakai oleh siapa saja. Ya, seperti perpustakaan biasa. Terus ada perpustakaan nasional, yaitu perpustakaan yang didirikan oleh negara atau memiliki nilai sejarah. Terus ada universitas, berarti perpustakaannya itu ada di dalam universitas tersebut. Ada yang khusus, itu berarti ada fasilitas khususnya di dalamnya. Terus ada distrik, itu berarti perpustakaan icon di setiap distrik tersebut. Nah, di sini selain bisa mencari uh, perpustakaan yang kalian mau, di sini kalian bisa mencari informasi. Nah, di sini ada nama tempat, terus juga waktu buka dan waktu tutupnya, terus ada informasi tentang distriknya di mana, berdirinya tahun berapa, dan koordinatnya berapa. Dan di sini kalian bisa uh, mencarinya lewat Google Maps untuk mempermudah kalian. Lalu di sini kalian bisa ke detail untuk mengetahui lebih banyak. Di sini di atas ada Google Map, terus kalian bisa ke websitenya, kalian bisa ke navigasi, dan bisa fokus ke peta. Nah, di sini di informasi umum ini ada nama, ada alamat, ada distrik, ada kategori, ada lantai, ada berapa kapasitasnya, terus ada jam operasionalnya juga ada, nomor teleponnya juga ada, emailnya juga ada, webnya untuk kalian mengetahuinya, buku-buku apa aja yang ada atau perpustakaan ini itu ada di mana, kalian bisa di web ini. Nah, terus ada sejarahnya, di sini ada tahun berdirinya, ada arsiteknya siapa, fungsi utamanya apa, koleksi terkenalnya apa, contohnya itu Gutenberg Bible, manuskrip Bache, peta kuno dunia, dan juga koleksi musik langka. Terus di sini juga ada status bersejarah, yaitu bangunan bersejarah ini dilindungi. Terus ada deskripsinya, kayak sejarah dari perpustakaan ini. Lalu juga ada timeline. Timeline dari perpustakaan ini, contoh kayak tahun 1661 didirikannya oleh Frederick Wilhelm, lanjut sampai ke 2020 yaitu perpustakaan ini direnovasi besar oleh pemerintah Berlin. Lalu di sini kalian bisa lihat fasilitasnya itu ada apa aja. Di sini cukup banyak seperti WiFi, ruang baca 900 kursi, fotokopi and scanner, locker gratis, kafetaria, akses disabilitas, ruang seminar, katalog digital, layanan referensi, dan peminjaman antar perpustakaan. Nah, di sini kalian bisa lihat detail dari perpustakaan yang kalian mau kunjungi. Nah, di kanan, ini kalian bisa ngezoom dan bisa out. Di sini kalian bisa melihat seluruh map dan perpustakaan yang ada di kota Berlin. Di sini kita juga bisa menghapus perbatasan kota Berlin dengan kota-kota lainnya. Di sini juga kalian bisa mengetahui nama perpustakaan tanpa harus memencet titik-titik ini. Kalian bisa langsung melihat seperti ada namanya langsung di atas kayak Bibliothek de France. Lalu di kanan bawah ini ada
seperti penunjuk perpustakaan terdekat dari kita. Nah, karena saya berada di Indonesia, jadi yang paling terdekat itu Stan Bibliocek, sekitar 12.215,5 kilometer jauhnya. Dan kalau kalian pencet, dia langsung mengarahkan ke perpustakaan tersebut. Nah, lalu ada ke sini. Ini tuh untuk kita mengetahui setiap distrik itu ada beberapa perpustakaan. Contoh kita ke Mite, langsung ditunjuki semuanya, semua perpustakaan yang ada di Mite, distrik Mite. Lalu ini. Nah, ini itu buat kita mengetahui perpustakaan apa saja yang buka di hari ini. Contoh kayak Janus Korak Bibliothek, Library 19, terus ada Helena Nathan Bibliothek. Nah, permasalahan saya selama mengerjakan tugas 1, tugas 2, yang pertama itu mengumpulkan data dan mencari perbatasan kota Berlin. Yang kedua itu pembuatan. Kadang saat pembuatan itu terjadi error atau eh, webnya itu tidak sesuai kemauan kita. Terus ketiga itu eh, banyak eh, hal-hal yang seperti nggak bisa di-push ke GitHub, ke Vercel, atau terjadi error di terminalnya. Hal baru yang saya pelajari adalah bisa nge-push web ini untuk ke semua orang secara online. Jika ada waktu lebih, saya ingin menyempurnakan web saya agar lebih sempurna, lebih informatif, lebih interaktif, dan juga lebih disukai, seperti warna yang kontras atau penambahan fitur-fitur yang diperlukan. Jadi kesimpulan utama dari tugas 1 dan tugas 2 adalah perpustakaan di Berlin belum tersebar secara merata. Semuanya itu masih terpusat di area tengah kota saja dan wilayah pinggiran masih membutuhkan perhatian lebih. Itu tadi presentasi saya dari peta tematik dan WebGIS. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.